Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema cara cerdas mendapatkan Lailatul Qadar. Saudaraku para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah malam yang misteri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan persisnya terjadi Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sebagian ulama as-salafun as-salihin meriwayatkan waruya an ba'dis salaf annallaha akhfa arba'atan fi arba'atin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan, merahasiakan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar fi Ramadan liyajtahidu ma fi jami'i layalihi tam'an fi idrakiha. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Tujuannya agar orang-orang berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dalam rangka mencari Lailatul Qadar di semua malam-malam dan hari-hari Ramadan. Yang kedua yang disembunyikan oleh Allah, wasa'atul ijabah yaumal jumu'ah lidzalik. Waktu yang mustajabah pada hari Jumat. Allah memiliki satu waktu di hari Jumat di mana setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah ketika bertepatan dengan waktu tersebut. Akan tetapi kapan waktu itu? Apakah bainal khutbatain, di antara 2 khutbah, atau setelah sholat asar, atau pagi hari? Ini adalah misteri Allah, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wassalatil wusta fi shalawatil khams. Allah merahasiakan salatil wusta di antara 5 salat. Yang keempat, wal ismul a'zam fi asma'ihil husna liyad'uhu bikulliha ibtigha'al musadafah. Allah sembunyikan juga ismul a'zam, yang dengan ismul a'zam tersebut siapapun yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Dan ismul a'zam itu dirahasiakan di antara asma'illahil husna yang berjumlah 99. Agar apa? Agar manusia berdoa dengan semua asmaul husna. Siapa tahu di antara semua itu pas ada yang bertepatan dengan ismul a'zam. Itulah di antaranya yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang pertama kami sebutkan adalah Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa, yang ibadah apapun yang dilakukan di malam tersebut bernilai 1000 bulan pahala. Karena ini masih menjadi misteri Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan jatuhnya bulan Ramadan. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Namun ada juga yang berpendapat seperti Ibnul Abidin yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar tersebut berpindah-pindah di dalam 1 bulan Ramadan. Bisa saja tahun ini tanggal 1 Ramadan, bisa saja tahun berikutnya tanggal 23 Ramadan. Tapi dalam 1 bulan Ramadan. Lain halnya dengan Ibnu Razin Al-Ukaili. Beliau juga memiliki pendapat bahwa jatuhnya Lailatul Qadar di malam pertama bulan Ramadan. Ada lagi Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabrani. Mereka berpendapat jatuhnya Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran. Dan dari ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah
mereka lebih condong pada pendapat yang mengatakan jatuhnya Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Ada juga ulama yang berpendapat di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, yang malam itu pas bertepatan dengan malam Jum'ah. Ini adalah beberapa pendapat ulama berdasarkan tajribah, berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan ma'rifat mereka. Akan tetapi yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak usah sulit-sulit mencari kapan terjadi. Yang terpenting kita menjaring bagaimana cara bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar tersebut. Kalau kita harus meneliti satu persatu berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan ulama, kita agak kesulitan. Pendapat ulama juga beragam kapan terjadinya. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita jaring dengan beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita yakin jika kita lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir, salah satu kita berharap ada yang menyangkut malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang qiyamul lail, mendirikan, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, selain mendapatkan pahala 1000 bulan dengan didasari keimanan dan keikhlasan, maka dia juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang memberikan martabah, tingkatan-tingkatan kita dalam menghidupkan Lailatul Qadar. Yang disebut man qama Lailatul Qadri adalah orang yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini ada beberapa tingkatan. Dalam seri yang pertama ini, kami akan menyampaikan cara cerdas untuk menjaring dan mendapatkan Lailatul Qadar. Memang tingkatan yang paling tinggi, yang paling berat adalah qiyamul laili kulli bis salati wa tilawatil Quran wa dzikri was sadaqah wal ibadah wa ghairi dzalik minal ibadat. Jadi yang paling tinggi adalah menghidupkan seluruh malam. Yang malam itu kita harapkan turunnya Lailatul Qadar, baik dengan salawat, tilawatil Quran, dengan zikir, dengan bersalawat, dengan bersedekah, dan seterusnya. Jadi di 10 hari terakhir ini setiap malam tidak pernah tidur. Ini tingkatan tertinggi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Diisi mulai salat isya berjamaah, diisi dengan tarawih, langsung tilawatil Quran, tengah malam qiyamul lail, dilanjutkan zikir sampai menjelang subuh. Itu tingkatan yang paling tinggi orang yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian tingkatan yang kedua, yang boleh saya katakan ini adalah cara yang cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Al-qiyam al-imam hatta yafrugha minas salah. Melakukan qiyamul lail, salat tarawih bersama imam hingga imam selesai dari salat tarawih tersebut. Karena hal ini didasari oleh sebuah hadis yang sahih, man qama ma'al imami hatta yang syarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadisun sahih. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih ma'al imam, bersama imam, hatta yang syarifa, sehingga imam selesai, mengikuti prosesi tarawih. Kita artikan qiyamul lail di sini salah satunya adalah tarawih yang bersama dengan imam, mulai dari awal sampai imam selesai. Kataballahu lahu qiyama lailatin, maka dia mendapatkan pahala yang sama, ditulis oleh Allah sebagaimana dia melakukan qiyamul lail semalam penuh. Ini adalah salah satu cara cerdas untuk menjaring Lailatul Qadar. Lakukan hal ini mulai dari malam 21 sampai malam terakhir. Insya Allah salah satu di antaranya ada yang menyangkut Lailatul Qadar. Jadi
mengikuti prosesi Qiyamul Lail bersama imam sampai imam selesai. Jangan dapat separuh terus pulang, berarti tidak termasuk dalam kategori hadis tersebut. Kemudian tingkatan berikutnya, cara cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah al-muhafazah ala arba'i rakaat ba'da salatil isya. Melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat. Karena hal ini dilandasi oleh sebuah hadis yang sahih, akhraja Ibnu Abi Syaibah fi musannafih an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'an ba'dal isya'i kunna kaqadrihinna min lailatul qadar. Hadis ini sahih ala syartis sahihain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat 4 rakaat setelah isya, ba'dul muhadditsin menerjemahkan 4 rakaat ini adalah ba'diyah. Kunna, maka 4 rakaat itu kaqadrihinna, sebagaimana sebanding dengan 4 rakaat min lailatul qadar, dari malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kalau kita rutin setiap habis sholat isya sebelum tarawih kita ba'diyah 4 rakaat, terus dilakukan mulai malam 21 sampai malam terakhir, maka kita akan sangat-sangat berharap salah satu di antara malam itu ada yang pas dengan Lailatul Qadar, yang pahalanya seperti saya sebutkan tadi. Kemudian cara sholatnya gimana? Ada hadis lain yang meriwayatkan, menurut Ibnu Hajar, ini adalah sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Karena ada riwayat lain menyebutkan man shalla arba'an ba'dal isya la yafsilu bainahunna bi taslimin adalna bi mislihinna min lailatul qadar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya dan tidak dipisah dengan salam, artinya 4 rakaat langsung, tahiyat akhir yang terakhir kemudian 1 salam, adalna bimithlihinna min lailatul qadar, itu sebanding dengan 4 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Dan seperti yang kami sebutkan tadi, termasuk pendapat Ibnu Hajar, 4 rakaat ini adalah 4 rakaat ba'diyatal isya. Ini baru saya contohkan, ada 2 hal minimal yang dapat kita pahami sebagai salah satu cara yang cerdas untuk menangkap dan mendapatkan Lailatul Qadar. Lakukan mulai dari malam 21 sampai pada malam terakhir. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah dari awal sampai akhir bersama imam. Yang kedua, lakukan sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Syukur-syukur kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar pada tingkatan pengharap yang pertama, yaitu menghidupkan semua malam dengan melakukan ibadah. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami masih akan sambung dalam seri yang kedua, cara cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.